Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STI Kelas 9 Bandung, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dari kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Oki Satria SEMM. Manusia sebagai makhluk sosial umumnya tidak dapat hidup secara mandiri tanpa adanya interaksi sosial. Interaksi yang harmonis hanya dapat tercipta dan terpelihara apabila ditopang oleh fondasi kemampuan dan berkomunikasi yang berjalan secara efektif. Urgensi era globalisasi. Tuntutan era globalisasi dan kemajuan perangkat digital menuntut setiap individu tidak hanya mahir melafalkan kata secara lugas, melainkan juga harus mampu mendengarkan aktif serta membaca konteks situasi dengan cerdas. Keahlian berkomunikasi atau communication skill merupakan kompetensi personal dalam menyampaikan serta menerima pesan secara optimal, baik verbal maupun non-verbal. Keahlian ini mencakup kemampuan mendengarkan, menginterpretasikan situasi, mengelola emosi personal, serta menyesuaikan gaya bahasa demi mencapai keamanan makna antar pihak. Jenis-jenis komunikasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu komunikasi verbal, non-verbal, dan interpersonal. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata terstruktur, baik melalui ucapan langsung seperti lisan maupun secara tertulis seperti surat, pesan digital, dan dokumen resmi. Yang kedua ada non-verbal. Komunikasi tersirat tanpa kata-kata melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, gestur isyarat tangan, kelopak mata, serta intonasi nada bicara. Yang terakhir ada interpersonal. Interaksi komunikatif langsung yang melibatkan 2 individu atau lebih dalam kelompok kecil bertujuan untuk bertukar gagasan secara dinamis. Unsur-unsur komunikasi dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama ada komunikator, atau bisa didefinisikan atau perannya pihak pertama yang menginisiasi, merumuskan dan mengirimkan pesan atau gagasan utama. Contoh konkretnya presentator, penulis, dan pengajar. Yang kedua ada pesan dan media. Informasi atau ide yang dikirimkan melalui saluran komunikasi terpilih. Contohnya materi slide, email corporate, telepon. Yang ketiga komunikan atau adalah target penerimaan yang mengurai kode pesan untuk menerjemahkan maksud pengirim. Contohnya audiens, pembaca laporan, atau kolega. Yang keempat terakhir ada umpan balik. Umpan balik adalah respon langsung dari penerima pesan yang menandai pemahaman pesan. Contohnya pertanyaan diskusi anggukan kepala. Nah, seperti ini. Faktor penentu kesuksesan yang pertama ada kejelasan pesan, yaitu untuk penyusunan struktur kalimat yang ringkas dan lugas atau bisa disebut unambiguous. Yang kedua ada mendengar aktif, yaitu fokus menerap esensi pesan bukan sekedar bersiap merespon. Yang ketiga di sini ada empati kognitif, yaitu mengadopsi sudut pandang serta memahami gejolak emosi lawan bicara. Dan yang keempat, sini ada efikasi diri, yaitu untuk kepercayaan diri memproyeksikan argumen tanpa kecemasan berlebih. Nah, di sini ada hambatan komunikasi, yaitu faktor-faktor yang menghambat pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada penerima. Yang pertama itu ada hambatan psikososial, perbedaan latar belakang budaya, hambatan bahasa, stereotip, prasangka subjektif, serta kondisi emosi yang sedang tidak stabil dapat menguburkan pemahaman makna pesan. Yang kedua ada hambatan teknis dan fisik, kualitas jaringan komunikasi digital yang buruk, tingkat kebisingan lingkungan yang secara fisik, serta ketidakcocokan media penyampaian dan dengan jenis pesan menghalangi transmisi informasi. Di sini ada cara meningkatkan keahlian. Yang pertama, mendengarkan aktif.
Fokus memahami pembicaraan secara utuh sebelum menyusun tanggapan balik. Yang keduanya ada public speaking atau berlatih berkontribusi aktif dalam sesi forum seperti diskusi, seminar, atau rapat pekerjaan. Yang ketiga ada bahasa tubuh, mengoptimalkan gestur ramah, kontak mata yang sopan, serta intonasi suara yang lembut. Yang keempat ada kelola emosi, berlatih menenangkan diri agar mampu bersikap netral dan objektif saat berdiskusi. Selanjutnya ada manfaat utama komunikasi. Yang pertama itu membangun relasi, membantu mewujudkan keharmonisan sosial dalam lingkungan keluarga, pertemanan, serta tim kerja profesional. Yang kedua itu ada resolusi konflik, mempermudah penyelesaian perbedaan argumen atau sengketa secara konstruktif dan saling menguntungkan. Yang ketiga itu ada leadership, mendorong rasa percaya diri, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan memperluas peluang pengembangan karir. Nah, di sini ada komunikasi digital. Etika dan netiket modern, kemajuan teknologi komunikasi digital memperluas ruang interaksi tanpa batasan jarak fisik secara instan. Oleh karena itu, penerapan etika internet atau netiket yang penuh empati dan rasa hormat menjadi pondasi utama untuk menghindari kesalahpahaman serta konflik di jagat maya. Nah, coba lihat gambar di samping. Ada dua orang pakai telepon kaleng. Ini simbol bahwa inti komunikasi itu tetap sama dari dulu sampai sekarang, yaitu menyampaikan pesan secara efektif. Bedanya sekarang medianya sudah digital dan tanpa batas. Untuk jadi kesimpulan utamanya di sini adalah keahlian berkomunikasi adalah penentu utama keberhasilan sosialisasi, akademis, dan karir profesional seseorang. Proses ini dipengaruhi oleh aspek kejelasan pesan, mendengar aktif, empati, serta kemampuan mengelola faktor penghambat atau noise dengan baik. Dan untuk sarannya di sini adalah sangat disarankan bagi kalangan muda untuk senantiasa menguji kemampuan berkomunikasi di wadah organisasi yang real. Kurangi distraksi digital saat berdiskusi dan perkuat empati dengan menahan dorongan memotong pembicaraan orang lain.